Kucing, hewan mungil penuh misteri yang kini tidur di sofa rumah kita, menemani di kala sepi dan dengan tenangnya memerintah rumah seolah-olah mereka pemiliknya. Tapi, tahukah kamu bahwa hubungan manusia dan kucing sudah terjalin sejak ribuan tahun yang lalu? Perjalanan ini dimulai sekitar 9.000 tahun yang lalu di kawasan Bulan Sabit Subur, wilayah Timur Tengah yang kini meliputi sebagian Israel, Palestina, Suriah, dan Irak. Saat manusia mulai hidup menetap dan bertani, ladang-ladang gandum dan lumbung penyimpanan hasil panen menjadi surga bagi tikus. Dan, seperti sudah ditakdirkan, datanglah kucing liar, Felis libica, nenek moyang dari kucing rumahan modern. Awalnya, mereka hanya datang untuk memangsa tikus. Tapi lama-kelamaan, manusia menyadari keberadaan kucing justru membantu. Tanpa proses domestikasi agresif seperti pada anjing, kucing dengan sendirinya menjadi bagian dari lingkungan manusia. Hubungan simbiosis ini adalah awal dari kisah panjang cinta manusia dan kucing. Tapi cinta ini tidak sekadar hubungan praktis. Di Mesir kuno, sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi, kucing tidak hanya dipelihara, tapi dimuliakan. Mereka diyakini sebagai makhluk yang suci, bahkan dianggap jelmaan dari Dewi Bastet, Dewi rumah tangga, perlindungan, dan kesuburan. Kucing di Mesir punya status yang sangat tinggi. Mereka dipelihara di rumah-rumah bangsawan, diberi kalung emas, dan dimandikan secara teratur. Ketika seekor kucing mati, pemiliknya mencukur alis sebagai tanda berkabung. Lebih dari itu, membuluh kucing bahkan tanpa sengaja bisa berujung hukuman mati. Saking dihormatinya, banyak mumi kucing ditemukan dimakamkan di dekat piramida, lengkap dengan peti, dupa, dan bekal kematian. Lukisan kucing muncul di dinding kuil, patung Bastet dibuat dari batu dan perunggu, dan kucing menjadi bagian dari identitas budaya Mesir. Namun, seperti banyak kisah peradaban, kejayaan tidak berlangsung selamanya. Ketika Mesir runtuh dan kucing mulai menyebar melalui jalur perdagangan ke Eropa dan Asia, nasib mereka berubah mengikuti persepsi budaya masing-masing. Di Tiongkok dan Jepang, kucing dipelihara oleh kalangan bangsawan. Mereka dianggap simbol keberuntungan dan penjaga rumah dari roh jahat. Bahkan di Jepang muncul legenda Maneki Neko, patung kucing melambai yang sampai hari ini masih dipajang di toko dan rumah sebagai penarik rezeki. Di India dan Persia, kucing disukai karena menjaga kebersihan dan keanggunannya. Tapi ketika mereka sampai ke Eropa, situasinya menjadi jauh lebih kelam. Pada abad pertengahan, terutama antara abad ke-12 hingga ke-17, Eropa dilanda ketakutan besar terhadap sihir, takhayul, dan iblis. Dalam suasana penuh paranoia itu, kucing terutama yang berwarna hitam jadi sasaran tuduhan. Mereka dianggap sebagai peliharaan penyihir, bahkan dipercaya sebagai perwujudan iblis itu sendiri. Banyak wanita tua yang hidup sendirian dengan kucing dituduh sebagai penyihir dan dibakar hidup-hidup. Kucing mereka juga ikut dibakar. Dalam banyak lukisan zaman itu, penyihir selalu digambarkan bersama kucing hitam bukan karena fakta, tapi karena persepsi yang dibuat-buat. Tragisnya, ketika populasi kucing menurun drastis karena dibunuh massal, jumlah tikus meningkat. Dan tikus inilah yang menyebarkan wabah pest Black Death yang menewaskan sepertiga populasi Eropa. Ironis, karena musuh alami tikus justru dimusnahkan atas nama takhayul. Setelah gelapnya masa itu, memasuki era pencerahan dan revolusi industri, kucing perlahan mendapatkan kembali tempatnya di sisi manusia. Di abad ke-18 dan ke-19, kucing mulai dipelihara kembali secara terbuka di rumah-rumah. Kali ini, bukan hanya karena fungsinya sebagai pemburu tikus, tapi karena keanggunan dan sifat tenangnya. Pada tahun 1871, Inggris menggelar kompetisi kucing pertama di Crystal Palace, London. Disinilah lahir istilah ras kucing, dengan penilaian berdasarkan warna, bulu, dan kepribadian. Kucing peliharaan resmi menjadi bagian dari gaya hidup kelas menengah Eropa. Memasuki abad ke-20, dunia berubah lebih cepat. Kucing mulai difoto, dilukis, dan menjadi bagian dari produk komersial. Di Jepang, kafe kucing mulai bermunculan sebagai tempat relaksasi. Di kota-kota Eropa, kucing menghiasi kartu pos dan majalah. Kucing
bukan lagi sekedar hewan. Mereka jadi simbol gaya hidup, tenang, mandiri, dan elegan. Dan ketika era internet tiba, segalanya meledak. Kucing jadi raja dunia maya. Dari meme Grumpy Cat, video lucu di YouTube, hingga jutaan konten TikTok yang menampilkan tingkah mereka yang konyol sekaligus menggemaskan. Kucing tidak pernah mencari ketenaran. Tapi dunia yang memujanya lagi kali ini secara digital. Di sisi lain, peran emosional kucing juga makin besar. Mereka dijadikan emotional support animal, terutama bagi orang-orang dengan gangguan mental, trauma, atau lansia yang tinggal sendiri. Kucing dikenal peka terhadap emosi manusia. Meski tak menunjukkan kasih sayang dengan cara yang sama seperti anjing, banyak pemilik merasa kucing mereka mengerti saat sedang sedih atau cemas. Suara dengkurannya bahkan telah diteliti memiliki frekuensi penyembuhan alami antara 25 sampai 150 Hz yang bisa menenangkan sistem saraf manusia. Kini, kucing jadi hewan peliharaan paling populer kedua di dunia setelah anjing. Tapi berbeda dari anjing yang dikenal loyal dan penuh energi, kucing punya daya tariknya sendiri. Tenang, misterius, dan elegan. Mereka tidak tunduk, tapi juga tidak liar. Mereka hidup bersama manusia bukan sebagai budak, bukan sebagai alat, tapi sebagai makhluk mandiri yang memilih untuk tinggal. Itulah keindahan dari hubungan manusia dan kucing. Lahir dari kebetulan, tumbuh karena saling menguntungkan, dan bertahan karena cinta yang tak terucap. Jadi, lain kali kamu melihat kucing yang tidur santai di sofa atau duduk angkuh di jendela, ingatlah, mereka bukan sekadar hewan lucu yang viral. Mereka adalah bagian dari sejarah peradaban manusia. Dari dewa di kuil Mesir, korban fitnah Eropa, hingga jadi teman healing masa kini. Mereka telah melihat dunia berubah dan tetap ada, dengan caranya yang tenang dan penuh pesona. Karena mungkin, di balik tatapan diamnya, mereka mengingat semuanya.